Pagi hari ini saya akan bagikan tentang hal yang sangat basic, tapi harusnya bisa membuka mata saya dan saudara pagi hari ini. Are you ready, church? Oke. Kita akan berbicara soal firman, doa, worshiper, and sacrifice. Dan saya berharap ini bisa menolong saudara karena pada waktu Anda melihat, Anda baru bisa punya gambaran apa yang kita akan lakukan buat masa depan kita. Amin, saudara. Nah, kita buka sebentar tentang firman Tuhan. Kita buka Mazmur 102 ayat 30. Biasakan pada waktu hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Biasakan Anda punya ekspektasi dan pengharapan. Amin. Karena di dalam iman selalu ada pengharapan. Saudara, jangan kasih benang merah antara iman dengan masalah saudara hari ini. Karena dengar baik-baik, iman selalu mengerjakan yang dari Tuhan. Nangkap saudara. Nah, Mazmur 102, apa itu firman? Ini agak mendadak videonya, jadi ready here? Oke, belum here. Avengers belum mulai. Besok baru kita nonton. Mazmur 102 ayat 30. Kenapa orang-orang Kristen harus hidup dalam firman? Sorry. Saya siapinnya di bahasa Inggris, jangan-jangan ada yang ini, saudara. Bentar ya. 102 sebentar. Sebentar, saudara. Kita buka juga sebentar 105 dulu, saudara. 105. Oh ya, 105, sorry. 105. Ayat 19. 105 ayat 19, oke. Nah, ini yang saya mau bahas pagi hari ini. Saudara, percayakah di dalam kekristenan ada dua sisi hidup, betul gak? Natural dan supranatural, amin. Yang membuat orang Kristen putus asa adalah pada waktu mereka menjalani hal natural dalam hidup ini, mereka berpikir mereka tidak bisa masuk kepada alam supranaturalnya Tuhan. Saya tidak ngomong kita ngeroh yang aneh pagi hari ini. Tapi yang saya ngomong adalah gini. Semua yang di surga seharusnya memang diberikan buat umat Tuhan selama Anda hidup dan bernafas. Jadi Anda harus punya mindset selama Anda hidup di bumi, Allah ingin mencurahkan semua yang terbaik di surga. Simple, karena Yesus sudah diberikan kepada gerejanya. Allah pengen semua yang terbaik di surga diberikan buat saya dan saudara. Ada amin. Nah, masalahnya gini, itu semua bisa terjadi kalau kita ini punya iman dan firman. Iman itu timbul karena apa? Pendengaran akan firman. Nah, banyak orang tidak pernah bisa dari alam natural, bisa mengalami hal yang supranatural untuk dijadikan daging dalam hidup ini. Dengar baik-baik, berkat itu ada di natural atau di supranatural. Apa yang kamu ikat di bumi, diikat di surga. Nah, pusatnya bumi atau surga sebenarnya? Bumi hanya iman dan surga melepaskan sesuai dengan imanmu. Makanya Yesus berkali-kali berkata gini, besar imanmu wanita, besar imanmu Yairus. Betul gak saudara? Nah, iman adalah the key bahwa yang supranatural itu terjadi dalam alam natural. Nah, mungkin buat saudara yang masih sangat-sangat muda, sangat sulit menerima ini. Karena dengar baik-baik, karena ada begitu banyak emosi, ada begitu banyak hal yang jatuh bangun dalam saudara. Tapi saya mau kasih sebuah platform di dalam pikiran dan hati saudara. Bahwa pada waktu engkau ikut Tuhan, yang terbaik dari surga Allah sediakan buat saudara. Ada amin saudara. Nah, ada sebuah kejadian begini. Anda harus lihat pengajaran pagi hari ini. Abraham itu pas umur 75 tahun sampai umur 100 dia menerima Ishak. 25 tahun lebih dia hidup nomaden. Betul gak? Nanggap gak? Itu natural atau supranatural? Natural. Ada amin. Hidupnya artinya ngontrak. Gak pernah punya rumah tetap. Tapi apakah membuat rencana Tuhan gagal? Enggak juga. Nah, kalau kita belajar dari Yakub, berapa tahun dia mengembara di mertuanya Laban? 14 tahun. Nah, Anda berpikir gak?
yang membuat orang Kristen tidak tahan adalah pada waktu mereka harus menunggu bahwa firman sedang mengerjakan di dalam mereka. Pada waktu mereka harus menjalani hari-hari yang natural dalam hidup ini. Are you with me? Itu kenapa pada waktu di alam supranatural, pada Anda masuk hadirat Tuhan, Anda melihat. Tapi kenyataannya kok kosong tangan Anda. Ada amin? Apapun yang Anda rindukan dalam hidup ini. Tapi saya mau katakan itu normal. Katakan normal. Yakub harus bekerja 14 tahun sampai dia keluar jadi orang kaya dari keluarga Laban. Dan termasuk Tuhan Yesus kita. Yesus dibaptis di umur 30 tahun. So 30 tahun dia ngapain? Dari umur 0 sampai umur 30 ngapain? Jadi tukang furniture. Loh bapaknya ngapain saudara? Tukang kayu. Nah kalau saudara belajar Elisa. When the miracle happen dalam hidup Elisa. Simple. Pada waktu bertahun-tahun dia cuma nuangin minuman kepada Elia. Dan kapan siapa yang bisa menebak bahwa seorang Yusuf dari seorang budak bisa jadi king of the world hari itu. 14 tahun Yusuf mengalami hal-hal yang sangat natural. Tapi saya mau katakan you better prepare your life. Because something momentum di dalam hidup saudara akan terjadi. You take it or you leave it. Ada amin saudara. Mungkin hari ini dengar baik-baik. Di firman Tuhan 105 ayat 19 berkata gini. Dengar baik-baik. Sampai saat firmannya sudah genap. So ada waktu di situ. Pada waktu janji Tuhan. Anda berapa banyak yang pernah bertobat dan pernah mengalami janji Tuhan, visi Tuhan dalam hidup ini. Nah pada waktu janji Tuhan terjadi. Sampai Alkitab berkata gini. Daud ini tahu. The key dari waktunya Tuhan atau imannya. Sampai saat firmannya sudah genap. Artinya apa? Hal-hal yang natural yang kita alami akan menuju satu poin, satu momentum, satu titik di mana seluruh hidup kita akan masuk kepada suatu kegenapan firman. Nah dengar baik-baik. Dari janji menuju kegenapan dalam hidup ini butuh waktu kegenapan. Artinya firman aja butuh proses untuk mengerjakan sesuatu di dalam saudara. Ada amin? Tapi masalahnya pada waktu firman Tuhan dikerjakan, kita nggak tahan, betul gak? Makanya ada begitu orang yang mundur sebelum waktunya. Atau saya katakan melepaskan yang terbaik sebelum waktunya. Nangkap saudara. Nah Alkitab berkata sampai saatnya firmannya sudah genap. Kenapa dia nggak ngomong gini? Sampai langsung firmannya genap. Kenapa harus ada sebuah jenjang waktu? Sampai saat firmannya sudah genap. Ini berbicara ada waktunya. Ini berbicara ada titik 0 ke 100. Ini berbicara ada perjalanannya. Sampai firman itu jadi genap. Dan janji Tuhan membenar. Apa saudara? Nah kalau Anda lihat ayat 17. Diutusnya seorang mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menginggit kakinya dan belenggu dan lehernya. Kalau Anda tahu penjara zaman dulu gak seperti sekarang. Bisa main PlayStation. Betul gak saudara? Kalau Anda lihat penjara zaman sekarang. Orang-orang yang berduit. Mereka bisa main PS di dalam. Mereka bisa pakai SBO di dalam. Buat mereka kalau korupsi 20M gak masalah. Karena penjaranya cuma 4 tahun. Tapi zaman itu saudara. You take it or you leave it tanpa persidangan. Mereka semua dirantai lehernya. Kakinya nyambung sampai ke bawah. So buat Yusuf sampai firmannya genap is hard time. Ada amin saudara. Tapi masalahnya memang Tuhan bekerja dengan cara itu. You take it or you leave it. Nangkap saudara. Sampai saat firmannya sudah genap. Dengar baik-baik. Anda harus pakai ini di dalam kehidupanmu sehari-hari. Badai apapun yang Anda alami. Anda harus berpikir gini. Sampai firmannya genap. Baru Anda akan jadi raja. Baru Anda ngalamin kebebasan dalam hidup ini. Nah sebelum firmannya genap, Anda bisa gak ngancam Tuhan? Gak bisa. Anda bisa gak marah sama Tuhan? Gak bisa. Karena firmannya tetap mengerjakan di dalam saudara selama saudara melakukan hal-hal yang natural dalam hidup ini. Tapi masalahnya bukan begini. Pas Anda menjalani hidup sehari-hari, jangan lakukan dengan gak mau pusing gitu. Anda harus lakukannya dengan hal-hal pengharapan. Karena sebelum iman itu berkembang dalam hidup saudara, Anda harus hidup di dalam pengharapan. Pengharapan apa? Supaya firmannya genap dalam hidup ini. Ada amin saudara.
Itu kenapa firman Tuhan sangat powerful. Dengar baik-baik. Karena firman, Yesus harus mati dan bangkit oleh karena firman. Betul gak saudara? Oleh karena firman, Yusuf memerintah di Mesir. Oleh karena firman 14 tahun pelarian menjadi orang terkaya di seluruh Israel. Karena firman Salomo jadi orang terkaya di muka bumi ini. Dimulai oleh karena firman. Kenapa? Karena firman punya daya cipta, punya daya dorong, punya daya kekuatan untuk menjadi pelita di tengah gelapan dalam natural hidup saudara. Nangkap saudara? Simple. Karena firman adalah kekuatan Tuhan sendiri. Karena firman adalah Tuhan sendiri. Makanya saya sangat sedih dengan orang-orang yang gak suka firman. Tadi mereka ke gereja. Nangkap saudara? Firman menjadi kekuatan bahkan buat Yesus. Di saat-saat terbawa dalam hidupnya. Firman menjadi kekuatan untuk Yusuf. Untuk apa? Pada waktu dia bermimpi, dia dapat firman dari Tuhan. Betul gak saudara? Yakub sebelum dia masuk ke Laban, apa yang Tuhan lakukan? Dia bertemu Tuhan di battle. Artinya hal yang natural tidak akan kita survive tanpa apa saudara? Tanpa firman di awal kita ngalamin Tuhan. Firman mempunyai daya cipta dalam hidup kita. Saya dorong saudara untuk meresponi firman, mengasihi firman, dan hidup dalam firman. Kemarin saya ngomong sama volunteer hari Jumat, saya berkata gini, mulai belajar hidup dalam kebenarannya Tuhan. Amin saudara. Karena saya gak mau umat Tuhan, Anda ke gereja, Anda beribadah, tapi karena Anda gak mengasihi firman, firman itu tidak mengerjakan hal-hal natural dalam hidup saudara. Nangkap saudara, Alkitab berkata firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Itu dari sekolah minggu zaman dulu. Tapi dengar baik-baik, pada waktu firman itu dibagikan dalam hidup saudara, sampai saat firmannya sudah genap, dan janji Tuhan apa saudara? Membenarkannya ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya penguasa bangsa-bangsa. Nah dengar baik-baik, pada waktu firmannya sudah genap, tidak ada orang di dalam hidup ini yang bisa menahan promosi dalam hidup saudara. Yusuf pada waktu dia di ayat 18 Alkitab berkata mengimpit kakinya, belenggu, bahkan lehernya dicekek tanda kutip oleh zaman Mesir itu dengan penjara mereka. Tapi ayat 20 sampai saat firmannya sudah genap, ayat 20 berkata raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, ayat 21. Dijadikan dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Wow. Firman punya daya hal yang luar biasa dalam hidup ini. Ada amin saudara. Dan saya mau katakan karena firman Abraham punya Ishak. Di awal Alkitab berkata Abraham kau akan menerima anak perjanjian. 25 tahun. Nah selama 25 tahun itu kalau kita pikir pakai logik. Apa yang membuat orang tetap berharap kalau bukan firman? Ada amin. Apa yang membuat orang berharap kalau bukan firman? Nah saya mau kasih cuplikan yang dibuat teman saya. Saya mau Anda ngerti seperti apa sih kita harus meresponi firman. Anda mau dengar? Mau lihat? Oke. When you see, you will learn something. Oke, kita lihat sebentar. You are an overcomer, more than a conqueror. Late one, discover the champion in you. All right, y'all. Hold up your Bible. Victoria better not have one of those boxes. Say it like you mean it. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today I'll be taught the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. I'll never be the same. I am about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. I'll never be the same. Never, never, never. I'll never be the same in Jesus' name. God bless you. You sound great as usual. Beri tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Kenapa? Saya mau ngomongin kenapa orang Asia nggak bisa melakukan ini. Kalau saya boleh ngomong. Karena mereka berpikir number one, nanti apa kata orang.
Pada waktu Yesus disalib dan telanjang buat saudara, dia gak berpikir apa kata orang. He died because he loved you. Why we not do the same thing in this life to our Jesus Christ? Ada amin? Pada waktu firman dibagikan, Anda disuruh aminnya seringkali susah, betul gak? Amin, gue lagi ngamut, pastor, gue lagi putus cinta, gue lagi ngutang, you know. You know, faith it doesn't relation, tidak ada hubungannya dengan kenyataan hidup saudara. If you living only in natural things in this life, imanmu gak bertumbuh. Amin, saudara. Kalau Anda berkata, pastor, saya ini udah tua atau sudah berkeluarga yang kayak gitu-gituan dulu. You see this film? They all people. They adult people, they grown people. Dengar baik-baik, kalau kamu punya kenalan misalnya orang kaya di Indonesia, kamu bangga. Kamu on, saya temannya misalnya Agnes Monica, kamu bangga. Walaupun Anda bukan Agnesnya, tapi Anda kayak saudara Agnesnya, betul gak? Betul gak? Atau Anda akan, saya kenal loh dengan siapa ya? Misalnya dengan Darlene. Iya, kenal di mana? Di DVD sih. Tapi saya kenal loh. How proud. Betul gak? Pernah gak Anda berpikir, Yesus kita juga sama loh. Pada waktu Anda dengar firman dari Yesus yang kita cintai, Anda harusnya, I'm proud to be Christian. Saya bangga kenal Tuhan pagi hari ini. Nanggap saudara. Dengar baik-baik, kalau cuman ngomong amin aja Anda males. Saya yakin in the trouble time, Anda lebih males untuk baca firman. Ada amin? Can you imagine 100 ribu orang berkumpul dan berkata, Yesua. Kita suruh tepuk tangan 2/4 aja kadang-kadang suka berantakan. Loh, saya ngomong benar baik-baik. Mumpung gereja ini masih sangat muda, saya bisa taruh pondasi yang kuat buat gereja ini. Ada amin pagi hari ini, saudara. So, dengar baik-baik, firman membuat Yesus bangkit dari maut. Firman membuat Yusuf dibebaskan dari belenggu raja-raja. Firman membuat Yakub tahan banting 14 tahun. Hidup di bawah Laban. Dan firman dan janji Tuhan membuat Salomo menjadi orang yang the richest man in the world that ever lived. Sampai hari ini. Can you imagine the power of word? So powerful. Sekarang saya mau ngomong, saya challenge saudara. Apa yang tidak bisa diubah dalam hidup ini? Kecuali Anda memang mau diubah dalam Tuhan. Ada amin? Apa yang tidak bisa diubah dalam hidup ini kecuali memang Anda mau berubah dalam hidup ini. Firman Tuhan punya sisi sangat-sangat sopan. Kalau Anda buka hati, dia baru kerja di situ. Tapi kalau Anda nggak haus, Anda nggak akan dipuaskan, kata Matius. Kalau Anda nggak ketuk, Anda nggak akan dibukakan. Sometimes Anda harus punya iman seperti Yairus. Dan berkata, Tuhan anakku mati, come on. Masuk dalam rumahku Tuhan. Nangkap saudara. Saya berdoa pagi hari ini, gereja ini mulai merespon firman dengan luar biasa. Ada amin saudara. Dan saya percaya pada waktu firman Tuhan dihargai di rumahnya sendiri. Firman itu akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. I tell you. Pada waktu tahun 96, saya dapat sebuah firman, pada waktu saya baca firman. Dimas berkata gini, engkau akan melebihi teman sekutumu. Ada gak ayat itu? Ada kan? At that time firman itu nyetak di hati saya berkata gini, wah whatever. At that time saya orang yang terakhir punya pager, orang yang terakhir punya handphone, bahkan untuk sekolah aja saya harus nyicil, dibayarin teman-teman, dan bla 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 bla. Tapi dengar baik-baik, firman apabila sudah genap, akan membenarkan kita. So ada prosesnya dalam hidup ini. Dengar baik-baik, firman hanya bekerja saat Anda mengizinkan dia bekerja. Nangkap saudara. Firman akan mati pada waktu hati Anda penuh duri, penuh semak belukar, dan pondasinya bukan dari tanah yang subur, tapi dari aspal. Betul gak saudara? Firman akan bertumbuh dalam hidup saudara kalau saudara membiarkan dia mengubah hidup saudara. Nah, hal yang kedua, praise and worship. Nah, saya mau akan sharing kepada saudara di 1 Tawarik 23 ayat 5, Anda gak perlu buka. Hari itu, satu-satunya raja yang mengerti bagaimana menghormati Tuhan secara wow dalam hidup ini adalah Daud. Alkitab tertulis di situ, ada pada waktu Tuhan mau membangun bait Allah di situ. Daud menyiapkan kurang lebih 4.000 penunggu pintu atau 4.000 usher. Everybody say wow. Ushernya 4.000.
Dan dengan baik-baik, ada juga 4.000 praise and worship yang disiapkan Daud. Anda bisa bayangkan 4.000 orang nyanyi dalam satu masa, satu momen mengalami kemuliaan Tuhan. Dan Alkitab berkata di 2 Tawarik 2 ayat 5 ayat 13, penyanyinya berkata begini. Sebab Tuhan itu baik. Nah, jemaat akan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik, bahwasanya selama-lamanya. Sudah dengar baik, mereka melakukan itu dari pagi sampai petang. Church, kemenangan, mukjizat, saya mau katakan gini, garis bawahi di hatimu. Nothing just happen. Ada amin. Kalau Anda mau hidup berkemenangan, just help yourself. Because nothing just happen. Alkitab berkata di Tawarik 20 ayat 22 pada waktu Israel dikepung oleh Moab. Alkitab berkata ketika mereka bersorak-sorai, Alkitab berkata Tuhanlah yang menghadang Moab dan Amon. So kenapa ada banyak orang tidak memuji Tuhan dengan segenap hati? Simple. Mereka paksa Tuhan berkata, Tuhan, this is my condition, so deal with me. Kata Tuhan, no, you deal with me, not with you. Ada amin, saudara. Pada waktu kita memuji Tuhan, Moab dan Amon, Tuhanlah yang menghadang mereka. Dan Alkitab berkata di 2 Tawarik 5 ayat 13 berkata gini, pada waktu para imam menyelenggarakan, saudara? Menyelenggarakan puji-pujian di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Awan kemuliaan Tuhan menutupi seluruh bangsa dan membuat para imam rebah di situ. Tidak bisa lagi melanjutkan kebaktian karena hadirat Tuhan begitu pekat dengan luar biasa. Pada waktu Anda jadi worshiper, pada waktu Anda dari duduk jadi jemaat, Anda menyembah Tuhan. Pernahkah saudara mengalami hal ini? This is the question for you. Saya mau katakan nothing just happen. Come on church. Itu kenapa you prepare yourself, bukan cuma buat orang 100 orang, 200 orang, tapi sampai kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Amin. Bukan cuma kemuliaan Tuhan, tapi pada waktu Anda tidak kuat, Anda menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menghadang Moab dan Amon dalam hidup saudara. Anda lihat ekspresi muka mereka pada waktu di firman Tuhan di gereja TD Jakes di Dallas dan gereja Joel Osteen di Dallas. Saya yakin mereka mengalami hal yang sama dengan saudara, tapi reaksi mereka berbeda. Pastor, kenapa you compare with me? Simple. Pada waktu engkau lihat orang di atas saudara, Anda akan punya desire untuk naik ke atas mereka. Karena only in the higher level Anda akan mengalami blessing Tuhan. Ada amin saudara. Dan saya berdoa itu ada dalam hidup saudara. 4.000 Asher, 4.000 Bani Asaf, Yedutun. Dan di dalam hari itu 4.000 pemain kecapi. Bisa bayangin kalau mereka fales nggak pernah belajar semua asal gebuk. Can you imagine 4.000 kekacauan? Anda bisa bayangin kalau 4.000 Asher maunya sendiri, mereka bingung mau ngapain hari itu. Menyeting 5 juta bangsa Israel. Ada yang keinjak-injak. Di sini sembako aja bisa membuat orang mati, betul gak? They really have good knowledge about temple of God. They honor God. They worshiping God because what? Dia baik selama-lamanya. Dan Anda harus tahu kalau Daud sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dia lupa siapa dia. Dia cuma ingat siapa Tuhan. When you worshiping God, titik terakhir adalah kamu lupa siapa kamu. Bukan Anda gila. Tapi Anda lihat siapa Tuhan di dalam hidup saudara. Ada amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Nothing just happen. Kalau Anda mau gereja ini bertumbuh, nothing just happen. Kita lihat praise and worship yang sebentar ini, coba sebentar. Ini tokoh kita yang kedua yang Anda mau belajar. Dan saya sedang belajar. Haleluya. Saudara, saya makin belajar gini, hadirat Tuhan turun bukan karena jenis lagu tertentu. Karena Anda meresponinya. Karena Anda membutuhkannya. Hati-hati church. Karena dengar gini baik-baik. Kalau Anda gak membutuhkannya, Anda gak akan makan kok. Kalau Anda berpikir itu cuma kiasan, Anda gak akan pentingkan kok. Nangkap saudara. Saya mau katakan when we worshiping God,
something happen. Nangkep saudara. Dan saya berdoa, ini ada spirit, karakter atau attitude atau value seperti ini ada di setiap gereja atau builder di tempat ini. Yang pertama adalah firman. Nangkep saudara. Suatu saat ada seorang hamba Tuhan melakukan sesuatu yang agak ekstrim. Saya nggak ngelakuin ini. Dia lihat penjualan khotbahnya nggak laku. Buku-buku juga nggak laku. Dan kebanyakan penyakit ini terjadi di gereja Jakarta. Karena orang Jakarta berkata gini, gue gak terlalu butuh yang gitu-gituan. Yang aku butuh bagaimana hatiku lebih tentram kalau hari Minggu. Gak salah sih, itu efek samping hadirat Tuhan. But our God is beyond than that. Nah, suatu saat hamba Tuhan ini beli semua buku dan kaset khotbahnya dia ambil semua. Terus hamba Tuhan ini ngomong begini. Di sini siapa yang gak mampu beli? Dibagi langsung. Dibagi langsung. Dan hari itu menampar umat Tuhan berkata, iya ya. Harusnya aku mampu beli. Karena seringkali firman Tuhan itu seperti mutiara yang terpendam. Kamu harus bayar mahal untuk itu. Amin saudara. Nah saya makin merasakan bahwa hadirat Tuhan turun. Banyak orang gini. Aduh kenapa ya hadirat Tuhannya agak berat. Simple, masalahmu lebih berat daripada imanmu. That's number one. Number two, kamu berpikir itu kurang penting buat kamu. Yang kamu penting bagaimana God bring me solution. Not faith attitude, bring me solution, come on. 2 hours bring me solution. Berikan aku sebuah solusi dalam hidup ini. 2 jam biar aku menang. No, you can't do that. Pada waktu Anda menyembah Tuhan, kamu berkata, our God greater than myself. Sejak itu kamu dapat, wah, you conquer the world. Saya berdoa pada waktu Anda menyembah Tuhan, ketemu Tuhan, worship Him. Amin, saudara, worship Him. Dan nomor 3 adalah prayer. Coba kita lihat videonya sebentar. Prayer. Lord of my life, I love you. Lord of my days, I trust in you. Living beneath the shelter of your wings, my heart says, when I am lost, you find me. When I'm in need, you shelter me. Lord of my life, you are my secret place. Paul Yonggi Cho dimulai dari tahun 58, mereka memulai gereja dari tenda yang sangat kecil. Dan karena doa-doa mereka membuat Korea Selatan memilih jadi negara yang demokratis. Demokrasi. So saya makin melihat bahwa doa mengubah begitu banyak orang, saudara. Amin. Itu kenapa saya mau katakan gini, iblis sangat takut pada waktu Anda berdoa. Nangkep saudara. Iblis sangat takut pada waktu Anda berdoa. Dengar baik-baik. Doa adalah satu-satunya tools Tuhan yang akan terjadi pada waktu Anda mulai praktek. Kalau Anda berkata, bagaimana berdoa, bagaimana dengar firman, dengar suara Tuhan, no. Nothing just happen. Pada waktu Anda mulai praktek berdoa, something happen. Nah suatu saat, saya mau share ke saudara tentang sebuah gereja gua di daerah Mesir. Tahun 90, hari itu ada puluhan ribu orang Kristen di Mesir. Dan mereka gak punya gereja. Mereka beribadah di mana-mana, menyebar kemana-mana, gak punya sebuah gereja. Ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan membuat saya sampai hari ini, doa adalah sebuah pondasi yang kuat harus di dalam gereja Overcomer Church dan dalam hidup personal saudara. Amin. Nah, apa yang terjadi? Tahun 90-an, pemerintah Mesir mengeluarkan larangan tidak boleh beribadah kecuali di luar, di gereja yang secara utuh dibangun. Artinya gak boleh gereja yang di rumah-rumah itu mereka gak boleh. Tahun 92-93 dan orang ini dari tahun 70 berdoa. Tahun 50 sampai tahun 90 Tuhan suruh bikin gereja bersama suami istri ini. Dan setiap hari istrinya berdoa di atas sotoh rumahnya. Berdoa oralah barat. Istrinya udah sangat tua. Cuman oralah barat, aku berdoa buat keselamatan Mesir. Aku berdoa dan segala macam. Dan hari ini terjadi revolusi Mesir. Nah apa yang terjadi? Tahun 90-an
pemerintah mengeluarkan sebuah pengumuman bahwa gereja harus di gedung. Dan hari itu mereka nggak bisa bangun gedung. Pemerintah cuma kasih waktu 3 hari untuk bangun gereja. Artinya sebenarnya mereka nggak niat. Mereka hanya ingin membubarkan anak-anak Tuhan di situ. Pada waktu itu, pemerintah mengumpulkan mereka di satu tempat di bawah dekat gunung. Dan 3 hari mereka berpuasa. Dan orang Mesir berkata gini, kalau dalam 3 hari kamu ditantang begini. Saya dengar di Alkitab, di kitab sucimu bahwa imanmu bisa mindahin gunung. Terus dia ngomong gini, ini ada gunung, pindahin coba. Kalau 3 hari Anda tidak lakukan, kami akan bunuh semua jemaatmu. Dan something happen. Tapi pada waktu something happen, saya mau katakan gini, nothing just happen. Are you with me? Nothing just happen. Banyak orang Kristen pengen begini, something happen, but nothing just happen. Dan pada waktu mereka 3 hari mereka berpuasa. Pastor, bagaimana saya bisa berdoa simpel? Pada waktu kamu merasa ada keluargamu yang mati. Tanda kutip. Pada waktu kamu merasa ada keuanganmu yang mati, ada utang yang harus dibayar. Pada waktu Anda depresi, Anda ngalamin tekanan. Di situ Anda baru bisa berdoa. Karena ada begitu banyak orang kuat di saat miskin. Tapi tidak kuat saat diberkati. Itu kenapa untuk jadi miskin tidak butuh kapasitas. Tapi untuk jadi stewardship Anda butuh capabilitas and capacity. I tell you. Ada amin. Dan apa yang terjadi? 3 hari nothing happen. Tapi ternyata Alkitab berkata di Mazmur, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya, something happen. Dan jam 3 sore hari itu sejarah berkata, tidak ada terjadi apa-apa. Akhirnya mereka berkata gini, oke, besok 1 hari lagi, besok kalau nggak ada apa-apa, kita bantai puluhan ribu orang di depan kamu. Ditembak mati semuanya. Mereka diisolasi di bawah gunung itu, mereka nggak boleh kemana-mana. They are just pray and pray. Dan tahu apa yang terjadi? Pada waktu hari keempat. Mereka berdoa dan tiba-tiba sejarah Mesir mencatat ada gempa yang sangat besar hari itu. Membuat gunung terbelah dan pindah sejauh 3 kilometer. Wow. Because a simple thing, pray. Pada waktu Anda tidak di dalam tekanan, sulit untuk berdoa. Karena Anda nggak punya kebutuhan untuk didesak untuk berdoa. Ada amin, saudara. Waktu hari Jumat, pada waktu kita berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat gini. Di dalam roh saya ada keluar firman bahwa anakku, anak perempuan Yairus mati. Dan saya dapat hikmat di Tuhan, dia dari roh Tuhan berkata gini, anakku mati, anakku mati, anakku mati. Dan wanita Syarofenisio berkata gini, Tuhan tolong anakku kerasukan setan, my only daughter, my only daughter. Kadang Anda butuh, Anda akan keluar dari daerah kenyamananmu dan sadar bahwa kamu punya senjata yang sangat nuklir yang namanya pray that can change everything, change the atmosphere. Yang seringkali Anda bahkan nggak percaya kalau Anda tidak gunakan itu. Dan apa yang terjadi kalau Anda nggak punya tanda kutip hal yang cacat dalam hidup Anda akan malas berdoa. Tapi di dalam hidup dengan Tuhan ada sesuatu yang lebih daripada sekedar gajimu. I tell you church. Kalau Anda punya anak yang hampir mati, yang punya cuma satu-satunya kerasukan setan, Anda gak akan berdoa begini, Tuhan tolong, kalau gak tolong whatever. You will die for. You will pray a lot. Kalau kamu punya istri, anak di kandunganmu ada masalah, saya yakin kamu akan berdoa puasa. Walaupun Anda juga gak ngerti caranya gimana. Tapi Anda punya sebuah eager atau sebuah kerinduan and passionate untuk touch the heaven. Menyentuh surga dan berkata, Lord do something. Makanya pada waktu Yesus katakan kamu ini cuma sebagai seorang anjing, dia berkata, I don't care. My point, my daughter must heal. Wanita atau anak wanita saya harus sembuh, itu aja poinnya. Makanya saya mau katakan ada begitu banyak kebaktian doa isinya para wanita. Betul gak saudara? Dan saya mau challenge para pria pagi hari ini, pray a lot church.
pray a lot. Saudara, kemarin saya baru dengar sebuah kabar yang sangat shocking buat saya. Pada waktu saya nyampein firman, saya punya teman pelayanan di zaman itu, saudara, anaknya hari itu meninggal kebakaran di Kelapa Gading, saudara. Wow, buat saya berkata, Lord, help him, help her. It's a tough day. Tapi seringkali, kenapa umat Tuhan tidak berdoa karena mereka tidak merasa kehilangan apa-apa? Mereka gak ada yang perlu dibetulin dalam rumah tangga mereka. Makanya ada begitu banyak orang doanya depending sama Tuhan. Sampai kehidupan doa mereka bertumbuh dengan Tuhan. Ada amin, saudara. Karena kalau dalam seketika mereka disulap, doa mereka dijawab semua. Saya yakin gak ada yang dibangun di sini. Ada amin, saudara. Makanya ada begitu banyak orang dengar firman, mereka mulai gelisah kapan pulang, kapan pulang. Kalau yang buat 2 jam saja saudara tidak bisa tahan untuk mendengar keluh hidup buat masa depanmu. Anda gak akan pernah tahan di tengah badai, church. Karena badai di depan kalian tidak bisa prediksi sama sekali. Seberapa, Anda juga gak bisa memilih badai A 90%, badai B 30%. No. Sesuatu kadang terjadi begitu bersamaan. Only your prayer life yang akan membuat kamu keluar jadi pemenang. Amin, saudara. Saya mau katakan gini, kita hari ini tidak sedang ditembak mati oleh seseorang. Seringkali yang kita alami cuma hal-hal yang sebenarnya tidak essence. Kepahitan, betul? Hal-hal yang sebenarnya dengan doa akan bisa luar biasa terjadi sesuatu. Apa sih yang orang Jakarta alami? Money. Betul gak, saudara? Atau mungkin malas. Nanggap gak? Kalau malas itu gak ada dosanya. Cuma membawa kemiskinan aja kata Tuhan. Tapi gak berdosa. Kata Amsal. Tapi saya mau katakan gini. Di poin saya yang terakhir. Gereja ini harus punya sacrifice. Building God's house bukan sebuah program yang Tuhan paksakan ke kita. Tapi menunjukkan siapa kita. Saudara ingat pada waktu Abraham membawa Ishak. Dia membawa siapa? 2 orang bujangnya. Kenapa 2 orang bujang ini harus ditaruh Abraham dan tidak boleh ikut di atas gunung? Simple. Karena sebenarnya bujangnya ini tidak punya kapasitas untuk apa? Untuk melihat Ishak dikorbankan. Buat Abraham, permata hidupnya siapa? Ishak. Kalau saya boleh ngomong, the precious one. Tapi saya mau katakan yang membuat mimpi jadi kenyataan pada waktu engkau menyerahkan the precious one di dalam hidupmu dengan Tuhan. Precious one menggerakkan Tuhan yang di surga untuk berbuat sesuatu buat saudara. Dan saya mau katakan dia sudah memberikan contoh teladan, dia berikan Yesus Kristus the precious one. He died for us. Saudara pada waktu, saya yakin kalau pada waktu 2 orang ini naik ke atas gunung, mereka akan berkata gini, Abraham gila ya, Abraham kesurupan ya. Anaknya sendiri dibunuh dan saya yakin 2 bujang ini akan ngapain? Menghalangi Abraham untuk melakukan tindakan yang terbesar sepanjang sejarah. Ada amin, saudara. Saya mau katakan dalam perjalanan gereja ini ada orang-orang yang stop di bawah gunung. Pada waktu Abraham tahu kalau mereka dibawa lebih tinggi, logik mereka akan menghalangi rencana Tuhan. Betul gak? Nah, building God's house membuat saudara menyerahkan the precious one. Yaitu waktu saudara, uang saudara di hadapan Tuhan. 4 bulan ini saya mau katakan sampai 5 bulan ini kalau salah ya. 5 atau 4 bulan ini ya. Bukan hal yang gampang buat kami semua. Hal yang berat untuk building God's house 1 bulan gaji, 2 bulan gaji, 3 bulan gaji. Tapi saya mau katakan, tanpa kita menyerahkan the precious one di hadirat Tuhan, nothing happen. Tidak akan pernah terjadi apa-apa. Dan hal yang kedua pada waktu kita ngomong sacrifice. Anda ingat sebuah peristiwa Ruth, Orpa, dan Naomi. Pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Ruth hari itu? Saya akan buka sebentar buat saudara. Anda harus tahu bahwa Ruth adalah orang Moab. Bukan orang Israel. Tapi kenapa namanya ada di Alkitab? Nothing just happened.
Church, nothing just happened. Dan ayat 11, ayat 9. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumlah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, 1 Rut 1 ayat 10. Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulang, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada anak laki-laki lagi yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulang, anak-anakku, pergilah. Sebab selalu tua untuk aku bersuami. Sebab pikirku ada harapan bagiku. Sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sama mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Jangan berbuat demikian anak-anakku. Bahkan jauh lebih pahit yang aku alami daripada yang kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ayat 14. Cerita ini menggambarkan hari itu Naomi dan Orpa dan Ruth adalah menantu dari Naomi. Hari itu mereka berkata, mereka nangis berkata, enggak, karena mereka menantu yang baik. Aku mau ikut engkau, aku mau ikut engkau. Dan pada waktu Ruth kasih sebuah reasonable things atau hal yang logik buat mereka. Saudara, pada waktu Anda mengalami sacrifice, akan ada 2 ujian dalam orang percaya. Yang pertama adalah ujian emosional. Ada amin, saudara? Pada waktu itu dia, Orpa dan juga Ruth lulus dalam ujian emosional. Karena mereka berkata, aku ikut engkau Ruth, aku ikut engkau Naomi, aku ikut engkau. Ruth dan Orpa berkata hal yang sama. Tapi pada waktu Naomi ngomong ke mereka, hei, gue ini udah gak punya anak. Lu ikut saya, kamu jadi janda tua loh. Janda tua, remember. Kamu masih muda, kamu bisa reach your goal. Dan apa yang terjadi? Ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Minta diri, tapi Ruth tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Nah, di dalam kehidupan, pada waktu Anda berjalan dengan Tuhan, Anda akan bertemu dengan orang-orang seperti Orpa dan juga Ruth. Pada waktu mungkin Anda ditangisi karena hubungan Anda yang dekat dengan banyak orang. Tapi dengar baik-baik, Ruth melewati ujian rasional. Orpa gagal di ujian rasional. Halo church, are you with me? Dua-duanya sayang sama Ruth, sama Naomi saya nggak sayang. Tapi pada waktu, gue tuh udah gak produktif, udah gak ngasilin, ngapain lu ikut gue? Dan dia logik mulai, iya bener juga. Kok toh bukan gue yang maksa pulang, lu yang suruh gue pulang. Betul gak? Halo church. Dan dia mundur. Tapi Ruth berkata apa? Jangan desak aku meninggalkan engkau. Dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku. Allahmulah Allahku. Dengar baik-baik. Pada waktu dia berkata Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Dia sedang menyentuh Naomi atau sedang menyentuh Raja Israel, yaitu Tuhan Yesus kita. Saya mau katakan reaksi saudara bisa mengubah takdir saudara. Saya mau katakan, saya catat di dalam tulisan saya. Karena reaksi Ruth, Tuhan harus mengubah takdir seseorang. Come on, bring it on. Karena reaksi Ruth hari itu dia berpikir, dia ngomong sama Naomi. Sebenarnya dia sedang mengguncangkan surga berkata, Allahmu, Allahku. Dia lupa ia punya Allah Israel. Reaksi Ruth mengubah takdir hidupnya sendiri. Sehingga Alkitab berkata dia menjadi nenek moyang Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda harus garis bawahi orang Moab. Pada waktu engkau punya sacrifice dalam hidup ini, Anda harus punya sacrifice emosional, tapi juga Anda harus punya sacrifice rasional. Kenapa seringkali saya berkata Tuhan, saya tulis di dalam BB saya,
Ada 300 lebih kali kata-kata tentang berdoa. Tapi ada 2000 lebih kata-kata tentang memberi. Nah pada waktu Abraham di Bukit Moria dan hampir mengorbankan Ishak, Tuhan ngomong apa ke Abraham? Abraham, mulai hari ini aku tahu engkau mengasihiku melebihi Ishak. Sacrifice menunjukkan di hadapan Tuhan siapa yang di dalam hatimu. Banyak orang, I love you God, I love you. Just show me how much you love me. Ada amin saudara. Just show me how much you love me. Ada 4 poin pagi hari ini. Number 1 is word of God, firman Tuhan. Number 2, not praise and worship, but a worshiper. Worshipper. Number 3 is pray. Number 4 is sacrifice. Ada amin. Sudah kita baru memasuki building house yang pertama. We never knows sampai kita punya tempat yang baru yang Tuhan kasih buat kita. Tapi saya berdoa di luar ada building house atau tidak. But give attitude, give mentality, sacrifice attitude ada dalam hidup saudara. Dan Anda bisa melewati. Karena seringkali pada waktu Anda memberi, Anda harus melewati ujian rasional. Dan berkata, Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Siapa yang melakukan itu juga? Elisa kepada Elia. Ada amin. Di mana aku bersumpah, di mana engkau berada, aku berada. Ada amin. Mari beri sama-sama.